Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kondisi ini kita masih diberikan kekuatan dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Shadaqallahul azim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata, sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, anishkur lillah, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur, barang siapa yang bersyukur, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi, maka sesungguhnya dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Wa idh qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, libnihi wa huwa ya'idduhu, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Asbabun nuzul dari ayat ke-13 Quran surat Luqman ini adalah ketika diturunkannya ayat 82 Quran surat Al-An'am. Para sahabat pada saat itu merasa keberatan. Mereka semua menghadap kepada Rasulullah seraya berkata, wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang bisa membersihkan keimanan dari perbuatan zalim? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bukan begitu. Bukankah kalian telah mendengar wasiat dari Luqman Al-Hakim kepada anaknya? Hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Lalu para mufassir menafsirkan ayat 12 Quran surat Luqman ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Para mufassir menafsirkan hikmah di sini adalah sebuah pemahaman, ilmu, tabir mimpi. Bersyukurlah kepada Allah atas karunia yang telah diberikan dan dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya, yaitu karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan baginya di antara orang-orang yang sejenis dan sejaman dengannya. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah bersyukur kepada dirinya sendiri. Yaitu sesungguhnya manfaat dan pahala tersebut hanyalah kembali kepada
orang-orang yang bersyukur. Lalu tafsir dari kata ya'izuhu ayat 13 Quran surat Luqman. Ya'izuhu ini diambil dari kata wa'az yang artinya sebuah nasihat yang mengandung berbagai kebajikan dengan cara menyentuh hati. Artinya penyampaian nasihat tersebut di dalam ayat ini yaitu tidak dengan membentak, tetapi melalui penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rasa cinta. Itu sebagaimana dikatakan bahwa pemanggilannya itu pemanggilan kata yang penuh kasih sayang. Ya bunayya, anakku tersayang, dengan lemah lembut. Ya bunayya, anakku tersayang. Seperti itu. Kita bisa mengambil sebuah pelajaran dari dua ayat yang telah disampaikan tadi, bahwa yang pertama Allah memerintahkan kita untuk selalu bersyukur dan janganlah kufur kepada Allah, karena sesungguhnya bersyukur itu ternyata kembali lagi feedbacknya itu kepada kita. Feedbacknya kepada kita, ketika kita bersyukur maka sesungguhnya kita telah bersyukur untuk diri kita sendiri, dan itu menghilangkan kesombongan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya dalam hidup ini kita banyak sekali dihadapkan berbagai masalah, berbagai ujian. Ketika kita merenung, coba renungkanlah oleh teman-teman semuanya, oleh hadirin semuanya, bahwa di dalam satu hari misalkan kita akan dihadapkan berbagai masalah. Jika kita renungkan satu persatu, kita akan menghadapi berbagai masalah, akan dihadapkan kepada kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka renungkanlah. Karena terdapat beberapa hikmah, terdapat banyak hikmah dalam satu hari itu. Jika kita renungkan tersebut, maka jika kita renungkan dan bahwa itu adalah sebuah hikmah, pasti kita akan bersyukur, pasti akan kita banyak bersyukur, karena sesungguhnya nikmat Allah itu sangatlah banyak, tidak terhitung nikmatnya. Sebagaimana dari dakwah-dakwah dahulu, bahwa nikmat Allah itu salah satunya misalkan oksigen atau udara yang bisa kita hirup. Bayangkan teman-teman, kalau kita tidak bersyukur, kita tidak melihat, tidak mengingat nikmat Allah yang sangat besar. Bayangkan jika menghirup oksigen itu harus berbayar. Berapa detik kita menghirup oksigen? Berapa kali kita menghirup oksigen? Katakanlah jika oksigen itu harganya 1 perak atau 100 rupiah, kalikan berapa umur kita, berapa detik, berapa kali kita menghirup oksigen. Sungguh Allah memberikan kita kenikmatan yang sangat besar. Kita tidak bisa membayar apa yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk bersyukur, karena bersyukur itu feedbacknya akan kembali kepada kita yang selalu bersyukur kepada Allah. Tidak ada salah untuk setiap malam kita sebelum tidur beristighfar kepada Allah, merenungi hari ini yang sudah terjadi, lalu mensyukuri apa-apa yang telah dihindarkan dari kita, apa-apa yang telah kita cari hikmah dari kejadian tersebut. Lalu di ayat kedua dikatakan bahwa Luqman sendiri yaitu orang yang diberikan hikmah oleh Allah, orang yang diberikan anugerah oleh Allah, yaitu berupa pemahaman dibandingkan orang-orang yang sejaman dengannya. Dan di sini juga memerintahkan Luqman itu untuk kepada anaknya untuk tidak mempersekutukan Allah. Nah, ini dititik beratkan kepada pengajaran tauhid, yaitu betapa pentingnya pengajaran tauhid itu diajarkan sejak dini, ditumbuhkan sejak dini. Seperti itu, tauhid ditumbuhkan sejak dini sehingga anak kita memiliki pondasi yang kuat mengenai Rabb kita, mengenai Rabbnya, bahwa kita tidak boleh mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di diskusi yang lain ketika saya di kelas, mempersekutukan Allah ini merupakan dosa yang besar. Ada yang mengatakan ketika kita mempersekutukan Allah, dosa itu tidak bisa diampuni. Tetapi ada juga yang mengatakan ketika kita mensekutukan Allah, dosa itu diampuni dengan syarat kita bertaubat kepada Allah sebelum mati dalam keadaan syirik. Allahu a'lam bishawab. Yang penting di sini kita jangan mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Lalu Luqman juga telah mengajarkan kepada kita, Allah telah mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika kita memberikan sebuah nasihat, ketika kita memberikan sebuah ilmu kepada sesama maupun kepada sesama kita ataupun kepada anak kita, haruslah kita memberikannya itu dengan penuh kasih sayang, penuh dengan rasa cinta, karena sesuatu yang memiliki pondasi atas dasar kasih sayang dengan cinta itu lebih enak, lebih nyaman didengarnya, dan lebih memaknai apa yang telah kita ucapkan. Tidak dengan cara membentak, apalagi menyiksa gitu ya. Tetapi di sini alangkah indahnya bahwa sebuah ilmu itu dapat ditularkan, dapat disampaikan dengan cara penuh dengan kasih sayang. Oleh karena itu, marilah kita sebagai generasi muda, sebagai orang-orang yang memiliki ilmu, berikanlah ilmu walaupun sedikit, walaupun satu ayat, kan kata hadis juga, diamalkan, diberikan dengan cara yang baik, dengan cara penuh dengan kasih sayang, dengan landasan cinta kepada sesama manusia. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dari penafsiran dan juga dari pesan dari ayat Quran surat Luqman ayat 12 sampai 13 ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan juga kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.